Shalom adik-adik, sudah siap beribadah? Yuk kita akan siapkan hati kita akan satukan hati kita akan berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini kami bersyukur, kami ada di tempat ini, kami masih bisa beribadah kepada Tuhan. Dan saatnya kami akan mulai ibadah hari ini, biarlah Engkau hadir bersama dengan kami di tempat kami masing-masing Tuhan, walaupun secara online, kami percaya Engkau Tuhan yang hadir di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk beribadah, berikan kami sukacita, berikan kami semangat Tuhan untuk memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom. Shalom Kak Prisi. Shalom adik-adik. Gimana kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Yes. Kak Heri, masih inget gak adik-adik kita mau ada acara apa? Kayaknya ada acara lomba, bener ya Kak ya? Betul. Ada lomba apa aja sih Kak? Cerdas cermat Alkitab. Terus nyanyi gerak dan lagu. Satu lagi apa Kak? Kayaknya ada 3 deh. Cerita Alkitab. Bercerita Alkitab. Ya, adik-adik sudah daftar semua belum? Ayo, siapa yang belum? Ya, yang belum segera daftar ya. Nanti langsung aja diklik itu linknya, terus diisi sendiri ya. Kakak-kakak sudah membagikan iya, linknya betul. loh. Coba dibuka lagi WA-nya. Kalau enggak, kalau enggak tanya aja sama kakak-kakaknya, Kak aku mau daftar. Nanti kakaknya bisa mengirimkan linknya ya adik-adik ya. Dan jangan lupa adik-adik kita juga ada ibadah Natal. Nah, ada ibadah Natal ya. Wah, walaupun secara online tapi kita tetap ada ibadah Natal loh Kak. Meriah loh Kak Heri. Iya meriah loh. Kapan ya Kak ya? Tanggal berapa ya? Berapa ya? Tanggal 20 ya? Iya tanggal 20. Bener adik-adik, tanggal 20 jam 10. Nanti ya. penampilan dari kakak-kakak kalian. Iya ya, nanti kita akan Natal bersama. Nah hari ini kita akan beribadah. Sudah siap ibadah adik-adik? Pasti Kak Heri. Yuk coba kita cek dulu. Tepuk Yesus. 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 Yes. Yuk kita akan menyanyi buat Tuhan. Firman Tuhan di hatiku. Adik-adik pakai gerakan ya. Nanti ikuti gerakannya kita. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Bertambah besar, berbuah, 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 Sekali lagi adik. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, berbuah, tambah besar. Berbuah, 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 Lagi adik-adik, firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 Sekali lagi ya, sekali lagi Kak. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 sekali lagi berbuah, 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 Adik-adik, kalau firman Tuhan ada di hati kita, kita akan berbuah. Berbuahnya apa? Mungkin kecil dulu Kak Heri, terus lama-lama besar, tambah banyak, tambah banyak. Ya, buah-buah roh di dalam kehidupan kita. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Ya, kayak kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Yuk kita nyanyikan lagi ya. Tuhan Allah di tengah kita, besar-besar. Tuhan Allah di tengah
kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita. Gimana As? Besar, 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 besar. Tuhan Allah di tengah kita, gede-gede serangan. Tuhan Allah di tengah kita, gede, gede. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, gede, gede, gede. Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah besar, besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan suka. Semuanya senyum dong adik-adik. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, kan? Besar, besar, besar. Gimana? Besar. Lagi Kak. Besar. Gimana Kak? Besar. Gimana Kak? Besar. Besar. Aduh adik-adik, Tuhan Allah di tengah kita ya adik-adik ya. Dimanapun adik-adik berada, ada Tuhan bersama dengan kita. Di masa kita suka, di masa kita sedih, di saat kita senang, ada Tuhan Yesus bersama dengan kita. Yuk adik-adik, kita siapkan hati kita. Kita akan menyembah Tuhan bersama-sama. Kita akan menyanyikan Tuhan tak pernah janji. Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi mari nyatakan, Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji, tapi Dia berjanji, janji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata,
dan menyembah Tuhan adik-adik. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Mari adik-adik nyatakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Mari nyatakan aku menyembah-Mu Tuhan. Aku menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Mari nyatakan jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia, bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia, bagi yang setia dan percaya. Shalom adik-adik semua, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Yuk kita berdoa dulu sebelum kita mendengar firman Tuhan ya. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan kami untuk bisa beribadah Tuhan meskipun lewat online, dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami berikan hikmat supaya kami mengerti akan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, apa kabarnya? Tentunya dahsyat dan luar biasa ya. Adik-adik, minggu ini kita sudah masuk bulan Desember. Wah, senang ya, bulan Desember artinya apa adik-adik? Kita merayakan Natal. Adik-adik sudah di-share belum sama kakak-kakak mentornya? Kalau kita akan merayakan Natal secara live streaming nanti tanggal 20 Desember. Adik-adik nonton ya. Dan ada lomba-lomba juga, nanti ikutan ya. Nah, tema dari Natal kita tahun ini adalah ketaatan. Nah, kakak-kakak pakai bahasa Inggris tuh, obedience katanya gitu ya. Jadi belajar bahasa Inggris dikit. Obedience artinya ketaatan. Nah, ketaatan, taat kepada Tuhan Yesus. Nah, minggu ini Kak Tris akan mengajak adik-adik untuk melihat atau belajar dari ketaatan orang tuanya Yesus. Siapa? Ya, Maria dan Yusuf ya. Jadi adik-adik, kisah Natal itu dimulai dari seorang gadis di Nazaret yang bernama Maria. Pada suatu ketika Maria didatangi oleh malaikat adik-adik. Tentu saja gadis Maria ini sangat terkejut sekali. Aduh, ada apa ya? Malaikat datang kepadanya dan mengatakan adik-adik bahwa Maria itu akan mengandung daripada Roh Kudus. Ya. Meskipun Maria bingung ya, dia bertanya, bagaimana mungkin sedangkan aku belum bersuami? Maria belum menikah adik-adik, disuruh mengandung. Nah, tapi apa yang kita lihat dari reaksi Maria, ya, dia tanggapan Maria, dia berkata, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut kehendakmu. Ya adik-adik, jadi dia dengan taat menerima apa yang diperintahkan Tuhan supaya dia untuk mengandung bayi Yesus itu. Nah, pada waktu itu Maria sudah bertunangan dengan seorang yang namanya
Yusuf, adik-adik. Yusuf itu, tapi mereka belum menikah. Nah, Yusuf begitu mengetahui bahwa Maria itu mengandung, ya, karena Yusuf itu orang yang baik, ya, adik-adik. Dia tidak mau mencemarkan nama istrinya, jadi dia itu bermaksud untuk berpisah dengan diam-diam, tidak mau ngomong-ngomong. Tapi adik-adik, Yusuf itu juga didatangi malaikat, ya. Malaikat itu berkata kepada Yusuf, Yusuf, kamu harus mengambil Maria sebagai istrimu, karena Maria itu mengandung dari Roh Kudus, ya, dan kamu harus menamai dia Yesus, gitu. Jadi Yusuf pada waktu dia setelah mendapat mimpi, oh ternyata aku itu harus menerima Maria sebagai istriku, dan dia taat adik-adik terhadap perintah Tuhan ini. Ya, itu contoh ketaatan yang pertama, ya, waktu itu dia untuk Maria dan Yusuf. Tetapi kemudian Maria dan Yusuf itu tetap taat walaupun banyak hal-hal yang karena adanya perintah Tuhan itu mereka harus mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan, ya adik-adik. Nah, contohnya pada waktu itu setelah Maria hamil besar, adik-adik, perutnya besar, ada perintah dari Kaisar Romawi pada waktu itu. Jadi semua orang itu harus didaftarkan atau disensus, namanya disensus atau untuk dihitung, ya adik-adik. Jadi ada perintah supaya setiap orang harus kembali ke kampung halamannya masing-masing. Nah, saat itu Yusuf itu kan asalnya dari Bethlehem, jadi dia harus pulang kembali ke Bethlehem. Waduh, tapi mereka taat, ya adik-adik. Nah, perjalanan dari mereka di kota Nazaret ini pergi ke Bethlehem itu perjalanan yang jauh sekali, adik-adik. Kalau kita lihat di peta itu kira-kira 150 km. Ya, kalau zaman sekarang sudah ada jalan raya, sudah ada mobil, tinggal naik mobil. Mungkin lewat tol 3 jam sudah nyampe, adik-adik, ya. Tetapi zaman dulu belum ada jalan seperti sekarang, apalagi mobil, ya, belum ada. Jadi Maria dan Yusuf harus berjalan kaki atau naik keledai. Nah, mereka menjalani jalannya juga naik turun, ya, mungkin melewati padang yang tandus dan waktunya lama, mungkin berhari-hari karena tidak langsung, ya. Jadi mungkin kalau sudah capek menginap dulu, begitu. Jadi waktu itu Maria hamil besar, tentunya perjalanannya agak merepotkan, tapi mereka itu tetap taat, adik-adik, ya, tetap taat terhadap pemerintahnya waktu itu juga. Jadi mereka menjalani pulang ke Bethlehem, dan memang di sanalah nubuat tentang kelahiran Tuhan Yesus harus ada di Bethlehem mereka genapi, ya adik-adik. Sehingga pada waktu mereka tiba di kota Bethlehem, tiba bagi Maria waktunya untuk melahirkan. Tetapi walaupun mereka sudah sampai di sana, itu penginapan tidak ada lagi. Jadi mereka melahirkan di mana? Maria melahirkan di mana? Di kandang domba. Waduh, kandang domba, melahirkannya di kandang domba, ya. Mungkin di dalam hati Maria, aku ini mengandung dari Roh Kudus, mengandung dari mandat dari Tuhan. Kenapa aku harus melahirkan di kandang? Mungkin seperti itu. Tetapi Maria itu tetap, ya, tidak pernah mengeluh, tidak bersungut-sungut, ya. Dia tetap menjalankan apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan seterusnya, adik-adik, di sana pada waktu itu, ya, Maria dan Yusuf sebagai orang Yahudi itu punya aturan-aturan yang banyak, adik-adik. Nah, di antaranya kalau mereka punya anak laki-laki
yang waktu itu anak laki-laki umur 8 hari itu harus dibawa untuk disunat. Nah, mereka pun taat pada perintah ini adik-adik. Umur 8 hari, Tuhan Yesus bayi umur 8 hari dibawa ke bait Allah untuk disunat. Dan ada lagi peraturan, ya, pada waktu 40 hari mereka juga membawa bayi Yesus ini ke bait Allah untuk diserahkan, ya, diserahkan atau didoakan itu di bait Allah. Dan juga mereka membawa persembahan sepasang burung ke bait Allah. Mereka juga taat pada aturan ini adik-adik. Jadi di dalam Lukas 2 ayat 23 dikatakan, ada hukum Tuhan yang dikatakan semua anak laki-laki sulung itu harus dikuduskan bagi Allah. Jadi mereka patuh pada peraturan hukum Musa pada waktu itu. Mereka bawa ke bait Allah untuk diserahkan. Nah, jadi tidak hanya itu, ya. Mereka orang tua Yesus pada waktu itu, Maria dan Yusuf, itu di dalam melahirkan anak, mengasuh anak itu banyak tantangannya adik-adik, ya. Satu lagi, pada waktu itu ketika orang-orang Majus, ya, adik-adik tentu tahu, ya, ini ahli perbintangan dari timur, mereka mencari bayi Yesus. Mereka datang ke Yerusalem menemui Raja Herodes dan menanyakan, di manakah raja yang baru lahir. Nah, Raja Herodes terkejut adik-adik. Loh, kok ada raja baru lahir? Siapa? Dia mengumpulkan ahli-ahli Taurat. Dia bertanya, di mana sih? Apa betul akan ada raja yang baru itu, ya? Jadi ahli-ahli Taurat pada waktu itu mengatakan itu di Bethlehem gitu. Di tanah Yudea akan ada seorang bayi yang lahir yang akan menjadi raja. Nah, Raja Herodes pada waktu itu berkata kepada orang Majus, nanti kalau kamu sudah ketemu sama bayinya, bilang sama aku, ya, aku juga mau menyembah bayi itu, katanya. Padahal itu tuh hanya untuk menutupi saja, adik-adik. Sebenarnya dia itu tidak suka, ya, tidak mau bahwa ada raja baru. Dia itu orang yang jahat adik-adik, ya, Raja Herodes. Jadi sehingga ketika orang-orang Majus itu ketemu dengan bayi Yesus, mereka diperingatkan oleh malaikat supaya tidak kembali ke Raja Herodes. Nah, Raja Herodes menjadi marah adik-adik. Loh, ini mana yang tadi sudah dipesani suruh memberitahu saya kok tidak kembali-kembali. Maka Raja Herodes itu berencana mau membunuh semua bayi di Bethlehem adik-adik yang berumur 2 tahun ke bawah. Nah, untungnya pada waktu itu, ya, memang Tuhan itu juga dia sudah tahu, ya, ada rencana seperti itu dari Herodes. Jadi Tuhan mengutus malaikatnya kepada Yusuf. Nah, ini dapat mimpi lagi. Yusufnya diberitahu lewat malaikat adik-adik. Dia dikasih tahu, Yusuf, kamu harus segera pergi dari Bethlehem, ya, karena ada orang yang membunuh bayi. Jadi pada waktu dia dikasih perintah itu adik-adik, dikatakan di dalam Alkitab, Yusuf itu taat adik-adik, ya, segera bergegas, malam itu juga berangkat pergi, disuruh pergi ke Mesir. Nah, Mesir itu negara lain adik-adik. Nah, perjalanan ini pun jauh. Bayangkan, mereka mempunyai anak kecil, ya, anak bayi, mungkin balita, itu harus dibawa ke perjalanan jauh tanpa persiapan apapun. Diberitahu malaikat, langsung mereka bergegas untuk pergi ke Mesir. Dan pergi ke Mesir itu perjalanan juga jauh adik-adik. Tidak mudah, ya. Tapi mereka itu taat adik-adik. Maria Yusuf segera bergegas berangkat ke Mesir. Mungkin, ya, kalau sebagai mamah-mamah, ya, punya anak bayi mau pergi kemana yang deket aja kadang repot, ya.
apalagi ini ke luar kota, bahkan ini di luar negaranya sendiri, sudah pindah ke Mesir. Tapi mereka itu taat terhadap perintah, sehingga mereka diselamatkan. Pada waktu Herodes menyuruh ada pembunuhan terhadap bayi-bayi di Bethlehem, itu mereka lolos ya, bayi Yesus tidak ikut terbunuh oleh perintah dari Raja Herodes ini. Nah, demikian adik-adik, jadi cerita dari orang tua dari Yesus waktu itu, Yusuf dan Maria ya, itu boleh menjadi teladan buat kita semua ya adik-adik. Kita boleh meneladani mereka bahwa mereka itu sungguh-sungguh taat kepada perintah Tuhan. Nah, supaya mereka itu menggenapi janji-janji Tuhan untuk kita semua juga, maka kita juga harus belajar dari Maria dan Yusuf ya. Sekarang adik-adik coba lihat, apakah adik-adik itu sudah taat kepada orang tua? Apakah adik-adik sudah taat kepada perintah Tuhan? Apa perintah Tuhan kepada adik-adik? Tentunya kalian itu harus bertekun ya, bertekun dalam ibadah. Walaupun seperti tadi Maria Yusuf mendapat tantangan, mendapat rintangan ya. Mungkin adik-adik dalam beribadah itu ada tantangannya. Tantangannya apa? Aduh, beribadahnya ini online pakai kuota Kak. Aduh, nggak punya kuota misalnya begitu ya. Atau susah nih waktunya untuk menyiapkan waktu. Tapi kalau adik-adik taat, ingat, taat itu mendatangkan berkat. Taat itu adalah menyukakan hati Tuhan. Nah, jadi adik-adik teruslah bersikap taat, belajar dalam beribadah, dalam membaca firman. Jangan lupa harus taat, itu harus setia, tekun, belajar terus, membaca terus ya. Untuk belajar firman Tuhan jangan berhenti, dan berdoa. Karena apa? Ada lagunya, kalau kita mau tumbuh, baca kitab suci, doa tiap hari. Sudahkah adik-adik taat pada perintah Tuhan? Dan juga mungkin bentuk ketaatan adik-adik adalah taat kepada orang tua, membantu orang tua, apa yang orang tua perintahkan. Sudahkah adik-adik taat melakukannya? Ya, mungkin membantu papa, mama, itu bentuk ketaatan adik-adik. Dan Tuhan suka sekali kepada anak-anak yang taat. Ya, biarlah cerita Kak Tris pada hari ini itu boleh menggugah adik-adik, boleh menginspirasi adik-adik untuk selalu taat ya pada perintah Tuhan. Nah, ayat hafalan kita hari ini ada di Amsal 13 ayat 13. Amsal 13 ya. Apa ya? Ingatnya nanti jangan lupa dihafalkan. Bunyinya, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Nah, nanti adik-adik bisa pakai gerakan sendiri ya. Misalnya gini, siapa meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Tapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasannya. Gitu ya adik-adik ya. Jangan lupa dihafalkan ayatnya dan bagikan video kepada kakak-kakak. Yuk kita mau tutup ibadah hari ini dengan doa. Bapak, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini Tuhan. Biarlah itu boleh menjadi makanan buat tubuh rohani kami Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang taat seperti Maria dan Yusuf.
Kami mau belajar dari mereka Tuhan. Kami menjadi anak-anak-Mu yang taat, yang setia, yang menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Sekian ya firman dari Kak Tris, sampai jumpa lagi. Dadah, shalom. Yuk adik-adik, kita mau akhiri ibadah kita mau berdoa. Yuk semuanya bangkit berdiri, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, terima kasih Bapa buat hari ini, sekalipun masih dengan ibadah online, kami bersyukur kami bisa beribadah kepada Engkau, kami bisa mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, ajar kami seperti Maria dan Yusuf menjadi anak-anak-Mu yang taat, yang mau menurut akan kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan, biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Sekalipun kami masih kecil, kami tetap belajar menjadi anak-anak yang taat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Melalui ketaatan kami, biarlah kami boleh menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami, buat orang tua kami, buat teman-teman kami. Tuhan Yesus, saat ini kami juga menaikkan syafaat kami buat bangsa negara kami. Biarlah turun belas kasih-Mu atas Indonesia. Indonesia boleh dipulihkan, Indonesia boleh diselamatkan, ada damai sejahtera, ada shalom atas Indonesia. Berkati Bapak Presiden Joko Widodo, Engkau sendiri akan memimpin beliau dalam memerintah bangsa ini, dan juga semua staf menteri, kabinet, semua instansi pemerintah terkait. Biarlah orang-orang yang sudah Engkau tetapkan ini boleh memimpin bangsa negara kami dengan takut akan Engkau, dan setiap kebijakan yang mereka ambil itu sesuai dengan hikmat yang dari Tuhan. Dan kami tahu Bapak, kami percaya setiap kebijakan yang mereka ambil itu mendatangkan kebaikan buat kami semua. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat tim medis yang saat ini berjuang di garis depan. Engkau yang akan beri perlindungan mereka, Engkau yang akan jaga tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, sehingga mereka boleh bekerja dengan baik, dengan terlindungi secara sempurna. Terima kasih Tuhan, ini menjadi doa kami, ini yang menjadi syafaat kami. Kami naikkan hanya ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Dan sekarang Tuhan, kami mau terima berkat yang dari Tuhan, kasih sayang, damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, hikmat, akal budi, kepandaian yang dari Tuhan, menyertai kami semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kami terima di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Yuk, selamat siang, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.